Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Sosial. Dasar genetik dari struktur kepribadian. Kita simak videonya yuk. Jadi, sebelum kita bicara tentang gen, mari kita pahami dulu apa itu kepribadian. Sederhananya, kepribadian adalah pola unik dari cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Itu yang membuat Anda menjadi Anda dan saya menjadi saya. Ia sangat penting karena mempengaruhi hampir setiap aspek hidup kita. Dari bagaimana kita berinteraksi di lingkungan sosial hingga pilihan karir dan bahkan kesehatan mental. Pertanyaan besarnya yang sudah lama diperdebatkan adalah apakah kepribadian kita ini sudah terprogram sejak lahir atau murni dibentuk oleh pengalaman hidup. Nah, hari ini kita akan fokus pada sisi natur, yaitu bagaimana faktor genetik berperan dalam membentuk kepribadian kita. Dulu, banyak teori psikologi seperti behaviorisme atau psikoanalisis sangat menekankan peran lingkungan atau pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Kita dianggap seperti kertas kosong yang ditulis oleh dunia. Namun, seiring waktu, observasi sederhana seperti kemiripan sifat dalam keluarga dan yang lebih penting, kemajuan dalam pemahaman tentang DNA mulai mengubah pandangan ini. Inilah yang melahirkan bidang genetika perilaku, sebuah disiplin ilmu yang secara ilmiah mempelajari seberapa besar perbedaan individu dalam perilaku dan sifat psikologis disebabkan oleh gen dan lingkungan. Seperti yang sering dikatakan, tidak ada kepribadian tanpa biologi. Selanjutnya, untuk studi kembar, untuk membedah peran gen, para ilmuwan menggunakan beberapa metode canggih. Yang pertama adalah studi kembar. Konsepnya sederhana, kita membandingkan dua jenis kembar. Ada kembar identik atau monozigotik yang berasal dari satu sel telur dan sperma yang sama sehingga mereka berbagi hampir 100% gen. Lalu ada kembar fraternal atau dizigotik yang berasal dari dua sel telur dan sperma berbeda, sama seperti saudara kandung biasa. Jadi mereka berbagi rata-rata 50% gen. Jika kita melihat bahwa kembar identik jauh lebih mirip dalam sifat kepribadian dibandingkan kembar fraternal. Meskipun mereka tumbuh di lingkungan yang sama, ini adalah petunjuk kuat bahwa gen memiliki peran. Untuk studi adopsi, keduanya memisahkan antara gen dan lingkungan, yaitu anak adopsi dengan orang tua biologis. Gennya sama, tetapi lingkungannya berbeda. Lalu, anak adopsi dengan orang tua angkat, yaitu gennya berbeda tetapi lingkungannya sama. Orang tua biologis mereka yang berbagi gen tapi tidak berbagi lingkungan pengasuhan, dan orang tua angkat mereka yang tidak berbagi gen tapi berbagi lingkungan pengasuhan. Jika anak-anak yang diadopsi menunjukkan kemiripan kepribadian yang lebih besar dengan orang tua biologis mereka daripada orang tua angkatnya, ini memberikan bukti lebih lanjut bahwa faktor genetik memang berperan kuat dalam membentuk kepribadian. Nah, dari studi-studi ini kita mendapatkan konsep penting yang disebut heritabilitas. Heritabilitas adalah sebuah perkiraan statistik yang memberitahu kita seberapa besar variasi dalam suatu sifat. Misalnya, seberapa bervariasi tingkat keberanian di antara orang-orang dalam suatu populasi. Dapat dijelaskan oleh perbedaan genetik di antara mereka. Poin krusial di sini adalah heritabilitas itu tentang variasi dalam populasi, bukan tentang nasib individu. Artinya, nilai heritabilitas yang tinggi tidak berarti bahwa gen Anda sepenuhnya menentukan sifat Anda. Ia juga bisa berubah tergantung kondisi lingkungan. Misalnya, jika semua orang punya lingkungan yang sama persis, maka perbedaan genetik akan terlihat lebih jelas. Sekian video ini saya buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.